perkenalkan sedikit ya Bang Ageng ya teman-teman. Nah, Bang Syekh Arfi Ageng ini atau yang biasa akrab disapa dengan Bang Ageng merupakan lulusan S1 Informatika dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan predikat cum laude. Masya Allah. Mulai dari tahun 2017 sampai 2021. Nah, beliau meraih beberapa penghargaan internasional termasuk medali emas pada Advanced Innovation Global Competition di Nanyang Technological University Singapura pada tahun 2019. Kemudian juga menangkan medali emas di Asian Youth Innovation Award serta penghargaan khusus di Malaysia Technology Expo pada tahun 2020. Nah, selain itu beliau juga terpilih sebagai penerima beasiswa Iman Usman, teman-teman. Yang mana beasiswa ini hanya diberikan kepada 20 mahasiswa terbaik di seluruh Indonesia. Masya Allah. Nah, sebagai pendiri luar kampus, sebuah platform pencarian beasiswa berbasis kecerdasan buatan ini, Bang Ageng telah membantu lebih dari 1.000 siswa mendapat beasiswa baik dalam maupun di luar negeri. Dalam karirnya, ia juga pernah bekerja sebagai intern di Ruang Guru, menjadi trainer program untuk Future Ready ASEAN, serta menjadi fasilitator di Kementerian Koperasi. Nah, ia juga mendirikan Kalbar Student Forum sebagai komunitas yang telah memberdayakan ribuan pemuda dan membantu banyak siswa mendapatkan beasiswa. Oh ya teman-teman, Alhamdulillah di bulan ini juga Bang Ageng berhasil meraih juara satu sebagai pemuda pelopor tingkat nasional bidang inovasi teknologi. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Ageng. Masya Allah sekali ya. Jadi saya yakin prestasi ini bukan hanya membawa kebanggaan bagi Bang Ageng pribadi, tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak pemuda, termasuk kita-kita ya teman-teman ya, untuk terus berinovasi dan berkarya. Nah, saya yakin teman-teman sudah semakin tidak sabar untuk mendengar langsung perjalanan Bang Ageng bersama luar kampus, yang terus berkembang hingga saat ini tentunya. Nah, baik oleh karena itu langsung saja kami persilakan kepada Bang Ageng. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Insya Allah hari ini kita bakal belajar bareng untuk apa ya, bisa dibilang mungkin napak tilas gitu, napak tilas perjalanan luar kampus. Jadi sebenarnya tadi ini ngos-ngosan sih, baru selesai ngisi juga di salah satu dinas gitu ya, buat sharing tentang luar kampus juga. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar dan aku kasih temanya tuh Zero to One gitu ya. Jadi dengan apa yang kita capai di luar kampus, itu sebenarnya kita belum kemana-mana. Kita masih di langkah pertama. Nah, ini aku akan coba ceritain bagaimana perjalanan luar kampus itu dari mulai awal berdiri sampai akhirnya kita bisa seperti sekarang, gitu ya. Nah, sekarang kita ceritanya ini akan alurnya dari depan ke belakang ya, alurnya mundur, di mana sekarang kita di luar kampus tuh udah berhasil untuk diakses lebih dari 20 negara, dan per hari ini tuh kita dapat kunjungan lebih dari 30 juta kali, dan penggunanya itu tersebar di berbagai macam negara. Ada yang di Indonesia, ada yang di Eropa, ada yang di US, ada yang di Australia, dan lain sebagainya. Dan luar kampus juga secara audiens itu sekarang kita punya komunitas lebih dari 1,4 juta audiens. Ini menurutku besar sekali ya untuk startup yang hitungannya masih muda, kita baru kurang lebih 2 tahunan. Dan per hari ini luar kampus itu udah membantu lebih dari 4.000 member buat lolos beasiswa, baik di dalam maupun luar negeri ya. Ada yang di Kalimantan Barat, ada yang di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia lah, gitu ya. Itu ada lebih dari 4.000, diakses di lebih dari 20 negara, dan sekarang kita udah bekerja sama dengan lebih dari 50 instansi. Nah, ini gambaran pengguna di luar kampus ya, dari negara-negara mana aja, terus berapa jumlah aksesnya per setiap negara. Kemudian ini adalah user baru di luar kampus yang setiap menit itu pasti ada yang registrasi sebagai pengguna baru. Kalau sehari itu rata-rata di 1.000 sampai 1.500 pengguna baru per hari untuk di luar kampus. Ya, bukan hanya orang Indonesia, tapi juga orang luar negeri yang akses di luar kampus. Jadi memang kebutuhan beasiswa ini bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga di semua negara itu juga banyak yang mencari beasiswa. Bahkan negara-negara maju seperti Singapura, Amerika itu juga orang-orangnya nyari beasiswa ternyata di luar kampus. Dan luar kampus sekarang itu udah berdikari ya. Berdikari kan artinya kita sudah mandiri, dan bahkan kita bukan hanya bisa ngidupin
gerakan atau inovasi yang kita jalankan, tapi juga kita bisa ngasih CSR. Setidaknya per hari ini itu ada 2 CSR yang berjalan, itu ada di Kalimantan Barat dan juga di Nusa Tenggara Timur. Nah, awal berdiri luar kampus itu sebenarnya bukan dalam bentuk teknologi ya, tapi dalam bentuk komunitas. Jadi dulu 2017 tuh aku dirikan komunitas namanya KSF. Jadi KSF ini adalah komunitas untuk sharing tentang beasiswa. Aku datang ke sekolah-sekolah dan ini nggak dibayar ya. Aku datang tuh secara sukarela aja. Karena ketika kuliah aku dapat lebih dari 10 beasiswa dan aku pengen membagikan pengalaman, pengetahuan karena ternyata di Indonesia tuh edukasi tentang beasiswa masih sangat-sangat minim sekali gitu ya. Bahkan tiap aku datang ke sekolah-sekolah tuh banyak yang nggak tahu beasiswa itu apa, gimana cara daftarnya, gimana cara ngaksesnya gitu ya. Nah, 2020 karena COVID akhirnya aku bikin online. Nah, ternyata ketika dibikin online itu banyak sekali teman-teman di daerah lain yang juga ngalamin masalah serupa. Kita bikin kegiatan yang datang ngikut kegiatannya itu 1000-an, 2000, dan ternyata dari provinsi-provinsi lain tuh juga ngerasakan masalah yang sama. Nah, dari situlah aku berinisiatif sebagai lulusan IT untuk membuat sebuah teknologi yang bisa membantu orang tuh buat mendapat informasi beasiswa itu dengan lebih mudah. Nah, awal pertama launching di 2022 itu masih dengan fitur yang sangat sederhana, yaitu kalender beasiswa. Jadi orang udah bisa tahu nih bulan depan ada beasiswa apa, di tanggal berapa, dan lain sebagainya. Kemudian di 2023 kita improve untuk ada kelas-kelas, karena tiap beasiswa itu ternyata cara daftarnya berbeda-beda. Maka butuh kelas-kelas yang spesifik untuk menjelaskan terkait beasiswa tersebut. Sehingga pendaftar atau member itu jadi tahu beasiswa A, cara daftarnya gimana, strategi lolosnya gimana. Kemudian di 2024, kita ngembangin teknologi kecerdasan buatan yang kita bikin sendiri untuk bisa ngebalik proses pencarian beasiswa gitu ya. Yang semula kita itu nyari beasiswa satu-satu, sekarang beasiswanya itu yang nyari kita sesuai dengan profil diri gitu ya. Nah, jadi eh, prosesnya dibalik dengan bantuan kecerdasan buatan yang kita bikin sendiri. Nah, setelah kita luncurkan fitur kecerdasan buatan ini, yang ngebalik prosesnya, itu pertumbuhan luar kampus itu sangat eksponensial. Bahkan 1 tahun ini kita udah growth-nya 35 kali. Gitu ya. 35 kali itu berarti berapa? Eh, kurang lebih 30 ribuan persen kali ya kalau nggak salah. Atau 3000% gitu ya, sorry. Jadi sangat-sangat eksponensial lah pertumbuhannya. Dan 2025 nanti kita akan rilis untuk aplikasi, kemudian simulasi tes, dan lain sebagainya. Sehingga harapan kita sih ke depan luar kampus ini bisa jadi one-stop solution lah untuk beasiswa, mulai dari pencarian, persiapan, sampai proses seleksinya juga di satu aplikasi yang sama. Nah, secara cara kerja gitu ya, luar kampus itu kita teknologinya adalah kita scraping data all around yang ada di internet, baik itu di website, baik itu di sosial media, itu kita scraping dan datanya itu kita processing di AI yang kita punya. Itu akan dirapiin tuh nama beasiswanya apa, untuk jenjang apa, untuk umur berapa, dan lain sebagainya. Kemudian setiap data beasiswa yang sudah di processing tadi, yang sudah dirapiin, itu akan direkomendasikan secara unik ke setiap pengguna gitu ya. Karena tiap pengguna ini kan ada yang umurnya 15 tahun, ada yang umurnya 19 tahun, ada yang umurnya 30, dan setiap umur itu punya rekomendasi yang berbeda-beda. Setiap jenjang pendidikan itu punya rekomendasi yang berbeda-beda. Nah, inilah yang menjadi keunikan dari luar kampus, termasuk kelas, kemudian contoh-contoh dokumen, beasiswa segala macam itu juga kita rekomendasikan sesuai dengan profil dari pengguna. Nah, ya ini secara alurnya ya, alur cara kerjanya. Jadi scraping data, karena tiap tahun itu ada ribuan program beasiswa dan masing-masing itu punya ketentuan yang berbeda-beda gitu ya. Makanya kita processing, dirapiin di luar kampus, kemudian kita rekomendasikan ke setiap pengguna secara unik. Nah, kenapa sih kita tertarik buat ngejalanin edutech gitu ya? Kenapa milihnya tuh bisnis education teknologi? Ada beberapa alasan. Yang pertama itu adalah secara target audiensnya ini besar. Di Indonesia tuh hampir 60 juta penduduknya itu adalah pelajar dan mahasiswa. Jadi kurang lebih ya 25 sampai 30%-nya ya itu adalah
mahasiswa dan pelajar. Sehingga secara market ini sangat-sangat besar. Dan ruang bertumbuh luar kampus juga masih sangat besar. Per hari ini luar kampus ada di 300 ribuan pengguna. Untuk mencapai 50 jutaan itu kita masih sangat-sangat panjang sekali dan ruang bertumbuhnya masih sangat besar. Belum lagi adanya pertumbuhan penduduk yang kurang lebih 0,3 sampai 1% setiap tahunnya ya di Indonesia. Eh, Usia anak tuh terus nambah-nambah terus gitu ya. Anak yang baru terus lahir gitu. Generasi baru terus ada. Dan ini adalah market yang bisa dibilang evergreen ya. Kalau dalam bahasa bisnis tuh marketnya selalu ada dan demand-nya juga selalu ada. Kemudian yang kedua itu adalah dari gap ya. Sejauh ini memang belum pernah ada platform yang arahnya itu nge-service para pencari beasiswa. Dan sejauh ini juga yang nge-service itu dalam bentuk website kan, website yang dalam artian blog gitu ya, bukan sebuah platform yang mereka bisa dapat sesuatu secara otomatis. Nah, kalau blog itu kan ya udah kita cari satu-satu dan itu sangat-sangat makan waktu. Makanya kita ngelihat ternyata ada nih ruang potensi yang belum terisi sama edutech gitu ya. Edutech kan di Indonesia udah banyak banget ya, ada Ruang Guru, Zenius, apa segala macam. Tapi itu lebih banyak buat belajar mata pelajaran akademik. Tapi buat yang beasiswa itu belum ada. Makanya kita ngisi ruang itu. Nah, ruang ini bisa terisi karena poin ketiga, yaitu saya punya skillnya gitu ya. Sebagai lulusan IT, ketika kuliah juga menerima banyak beasiswa, portofolio saya juga di bidang IT juga banyak gitu ya. Sehingga saya pede untuk bisa ngisi ruang ini dan memanfaatkan market yang besar. Sehingga saya yakin ini ke depan tuh bisa sustain karena secara marketnya besar, kebutuhannya ada, kemudian ini menghasilkan. Kemudian yang ketiga adalah ada unsur kebaruannya karena gap-nya tadi kosong gitu ya, sehingga kita ngisi gap-nya itu dengan inovasi yang ada di luar kampus. Serta yang terakhir adalah dieksekusi dengan skill yang oke lah gitu ya, secara experience, secara portofolio juga PD untuk bisa mengeksekusi masalah yang sebesar ini. Nah, strategi yang kita gunakan dalam menentukan bisnis itu adalah kita pakai blue ocean strategi gitu ya. Jadi kita nggak mau bersaing di pasar yang udah sangat red ocean gitu ya, yang sudah sangat berdarah-darah. Pasar yang berdarah-darah tuh kita akan bersaing dengan apa? Dengan harga. Kita akan sangat sulit masuk jika modalnya terbatas. Kemudian ya pemainnya juga udah banyak, mungkin udah banyak yang lebih berpengalaman, yang udah punya kapital yang besar. Sehingga dengan kondisi yang ada, kita di luar kampus tuh masuk ke blue ocean strategi, di mana kita nggak bersaing dengan pasar yang udah ada, gitu ya. Pasar yang udah ada tuh apa di dunia education teknologi? Ya bimbel online, ya, apalagi misalnya course skill gitu ya, kayak MySkill dan sebagainya. Nah, itu udah banyak dan udah berdarah-darah marketnya. Makanya kita bikin market yang baru, bikin pasar yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu adalah market untuk belajar beasiswa. Kemudian berusaha untuk ciptain nilai unik yang orang tuh nggak kepikiran dan mungkin nggak ada juga orang yang bisa paham gimana cara ngeksekusinya gitu ya. Nah, karena kebetulan aku penerima lebih dari 10 beasiswa, gagal beasiswa tuh belasan kali, pernah drop out dari PTN gara-gara nggak punya uang. Jadi aku tahu banget pain point dari para pencari beasiswa. Sehingga aku bisa munculin satu solusi unik yang orang belum pernah pikirkan sebelumnya. Dan secara pengetahuan aku di bidang teknologi, aku jadi tahu gimana cara ngeksekusi ini menjadi realistis dan bisa terwujud. Kemudian persaingan itu tidak jadi fokus utama karena kita nggak bersaing dengan orang lain, tapi kita justru menjadi apa ya, kategori baru nih dalam bisnis yang orang sebelumnya nggak pernah pikirin ada kategori ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir, oh ini berarti saingannya apa? Scooters dong misalnya, atau Kobi gitu ya, Kobi Education atau Sun Education. No, justru mereka adalah mitra kita gitu ya. Kita punya platform ini justru yang nge-support data-data untuk mereka. Kemudian memungkinkan perusahaan itu untuk bertumbuh tanpa terpengaruh sama kompetisi. Jadi kita di luar kampus tuh nggak mikirin soal kompetisi gitu, karena kita memang nggak ada kompetitornya. Kompetitor kita adalah ya diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bisa terus improve dari hari ke hari untuk bisa memenuhi pain point dari customer atau dari pengguna-pengguna luar kampus. Nah, strategi ini sangat bagus untuk teman-teman yang mungkin secara kapital itu nggak besar,
Bahkan luar kampus itu modalnya cuma kurang lebih di bawah 500.000, itu pun untuk modal beli domain dan server gitu ya. Selebihnya ya kita pakai skill untuk ngembanginnya. Jadi nggak ada modal sama sekali. Bahkan per hari ini biaya marketing di luar kampus itu nol ya. Bisa dijangkau lebih dari 30 juta kali, itu biaya marketingnya nol. Nah, yang kita lakukan untuk bisa bertumbuh secepat itu, sebesar itu, dengan biaya yang sangat minim adalah yang pertama, kita itu create demand. Ya. Jadi seperti tadi strategi Blue Ocean, kita itu membuat pasar kita sendiri. Jadi kita nggak apa namanya, kita nggak bersaing dengan market yang digarap sama orang lain, tapi kita menggarap market kita sendiri. Dengan apa? Dengan ngebangun komunitas. Nah, jadi kita punya komunitas kuat di Telegram, di WhatsApp, di Instagram, di TikTok, dan lain-lain, gitu ya. Nah, makanya sekarang itu dengan keberadaan sosial media itu bisa ngebuat modal usaha tuh jadi jauh lebih kecil, gitu ya. Dengan apa? Dengan kita ngonten. Makanya sekarang tuh lagi tren namanya founder influencer, gitu ya. Founder-founder bisnis yang dia itu jadi influencer untuk memulai bisnisnya dia. Mungkin dia udah punya idenya lama nih, tapi kalau dia langsung launching idenya tanpa punya komunitas audiens yang kuat, mungkin bisnisnya ini akan stagnan di situ-situ aja. Tapi dengan dia ngonten, dengan si owner-nya ngonten, dengan si founder yang ngonten, dan punya audiens, maka ketika dia ngenalin bisnis yang dia mau bangun, itu akan lebih cepat untuk bertumbuh. Gitu ya. Nah, dan secara psikologi, dalam dunia sosial media, orang itu akan lebih mengenal individu lebih cepat dibanding mengenal sebuah brand. Makanya kalau teman-teman bandingin ya, sama-sama ngembangin akun nih, akun personal sama akun brand. Aku jamin pakai strategi yang sama, pakai jumlah konten yang sama, akun personal itu akan bertumbuh lebih cepat dibanding akun brand, gitu ya. Makanya sekarang tuh lagi ngetren banget yang namanya founders influencer atau founders marketing. Jadi yang menjadi wajah utama dari brandnya itu adalah foundernya itu sendiri, gitu ya. Nah, dan itulah yang aku lakukan di luar kampus. Sehingga ketika kita launching layanan kita di public gitu ya, atau bahasa kita tuh GTM ya, go to marketnya, itu kita bisa langsung disambut dengan sangat positif oleh pengguna-pengguna luar kampus yang sebelumnya secara market kita udah create marketnya itu sendiri. Di mana? Di Telegram, di WhatsApp, di Instagram, di TikTok. Gitu. Nah, kemudian untuk meng-scalable kan ya, scale up dari apa yang kita lakukan, kita tidak ngeluarin biaya marketing, tapi kita menggait konten kreator yang masih kecil-kecil gitu ya, untuk kita bikinin program afiliasi. Jadi kita mengamplifikasi cara yang ada di luar kampus, yang aku lakukan dengan aku konten, bikin audience. Nah, itu aku amplifikasi caranya ke mana? Ke para konten-konten kreator kecil. Nah, konten-konten kreator kecil ini aku coaching. Gimana cara bikin konten yang bagus, gimana cara bikin konten yang bisa menarik audiens. Nah, dari situ mereka kerjasama dengan luar kampus. Sehingga tiap mereka konten yang ngebahas luar kampus, kita akan bayarnya itu per views dan affiliate dari kode promo yang mereka berikan. Itu ya. Dan mereka sangat senang banget. Karena skill mereka terupgrade, networking mereka bertambah, audiens mereka bertumbuh, akun mereka juga makin bagus, plus mereka dapat bantuan finansial lewat kerjasama yang kita lakukan. Bahkan per hari ini luar kampus tuh kita sampai nolak-nolakin KOL gitu ya, karena udah terlalu banyak. Karena apa? Karena semua KOL yang kerjasama dengan luar kampus itu pasti followersnya nambah, views-nya naik, dan tentu finansial mereka juga lebih secure gitu ya, karena kita nggak bayar by campaign, tapi bayar per views konten gitu ya. Dan secara internal kita juga ngerasa ini lebih aman untuk biaya marketing, karena yang kita bayar itu performa gitu ya, bukan asal bayar KOL aja, tapi bayarnya itu performa dari KOL. Nah, bahkan kalau teman-teman lihat dari QL yang kerja sama dengan luar kampus, itu konten-konten yang rame pasti konten-konten dia yang ngebahas luar kampus. Justru konten regulernya dia itu views-nya nggak sebanyak ketika dia ngebahas luar kampus. Nah, proses inilah yang kita lakukan secara ulang berulang dan skalanya ditambah sehingga bertumbuhnya itu bisa jauh lebih cepat dan organik gitu ya. Sehingga kita nggak pernah tuh ngeluarin biaya marketing yang nggak perlu. Semuanya dilakukan secara organik. Nah, luar kampus tuh didirikan nggak langsung eh,
apa ya, nggak langsung dimonetize gitu ya. Di 2022, 2023 tuh kita lebih fokus ke ngembangin teknologinya. Jadi semua orang tuh pakai itu gratis. Karena fiturnya juga masih terbatas gitu ya. Nah, per 2022 kita tuh mulai ngegarap untuk B2B. Jadi uniknya market baru yang digarap itu adalah kita nggak ada role model gitu. Sehingga kita yang nyiptain model kita sendiri. Termasuk bisnis model pun kita nyiptain bisnis model kita sendiri. Bisnis model untuk para pemberi beasiswa itu tuh bisa running campaign-nya di luar kampus, kemudian bisa publish beasiswanya di luar kampus, dan informasinya itu di boosting. Sehingga pendaftar beasiswa tersebut juga bisa banyak ya di program tersebut. Termasuk promosi untuk kampus-kampus yang menyediakan program beasiswa itu juga sama. Nah, per 2024 kita baru ngegarap untuk market yang B2C-nya, yaitu adalah dengan biaya membership. Murah banget sih sekarang, 79.000 per tahun gitu ya. Nah, kita tuh di luar kampus selalu berusaha ngasih harga itu jauh di bawah dari value yang kita kasih. Nah, karena kita percaya bahwa uang itu bergerak secara psikologi gitu ya. Jadi kita mau ngasih psikologi ke pengguna bahwa dengan benefit sebanyak ini, 79.000 itu terlalu murah gitu ya. Kita nggak mau mereka itu ngasih psikologi, oh ini sepadan nih 79.000 dengan fiturnya. Kita nggak mau ngasih sepadan. Kita mau ngasih terlalu murah. Sehingga mereka bisa dengan ringan hati untuk ngeluarin 79.000 untuk akses semua fiturnya selama 1 tahun. Kayak gitu. Nah, dari apa yang kita lakukan, itu banyak banget ternyata mitra yang tertarik bekerja sama. Dan per hari ini, kita di luar kampus tuh belum pernah approach, ngirim proposal ke kampus atau ke perusahaan untuk bisa bekerja sama dengan luar kampus. Justru sebaliknya, perusahaan, kampus lah yang datang ke luar kampus untuk minta bekerja sama. Karena apa ya? Karena tadi kita menggarap market baru yang sebelumnya itu belum pernah ada. Sehingga orang itu datang ke market tersebut karena ekosistem marketnya itu diciptakan, bukan kita ngerebut market-market yang udah diperebutkan sama banyak brand atau banyak produk lainnya. Dan dari kolaborasi luar kampus dengan berbagai macam pihak, ternyata dampaknya itu bukan hanya pada awareness tentang beasiswanya itu bisa diakses oleh siapa saja, tapi sampai memperbesar kuota beasiswa. Ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan luar kampus itu udah lebih dari 2 tahun. Jadi eh, tahun lalu dia ngasih kuota 120-an gitu ya. Setelah bekerja sama dengan luar kampus, ternyata pendaftar mereka tuh meningkat 2 kali lipat. Sehingga di tahun ini beasiswa yang mereka kasihkan itu juga kuotanya meningkat 2 kali lipat. Nah, hal-hal kayak gini sih yang sifatnya itu kita nggak bisa prediksi, dan secara batiniah tuh ini priceless gitu, nggak ternilai kebermanfaatan yang kita kasih lewat inovasi yang kita berikan. Kita eh, awalnya berekspektasi bahwa luar kampus itu hanya bisa berdampak, oh yang penting orang nih tahu ada beasiswa apa yang sesuai dengan profil mereka, kemudian cara daftarnya diajarin, dokumen-dokumen yang dikasih referensinya, udah cukup sampai di situ. Tapi ternyata dari apa yang kita lakukan, ada dampak-dampak lain yang di luar dari ekspektasi kita, dan itu memberikan dampak yang bahkan sangat signifikan, yaitu memperbesar kuota beasiswa yang sebelumnya segini jadi lebih besar, kayak gitu. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa aku sharing tentang luar kampus. Selebihnya mungkin kita bisa diskusi di sesi tanya jawab ya. Dan aku percaya bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar selembar ijazah, tapi itu adalah sebuah jalan untuk kita memperbesar potensi kesejahteraan di kemudian hari. Karena aku sendiri merupakan orang yang mengalami fase di mana aku drop out, hopeless, tapi dengan pendidikan itu bisa merubah masa depan aku jadi jauh lebih baik. Jadi itu teman-teman, karena hari ini kita adalah temanya belajar gitu ya. Jadi semoga ini bukan pembelajaran terakhir teman-teman. Justru ini adalah langkah awal, 0 to 1, untuk bisa ke 10, ke 1000, ke 10,000, dan unlimited, menembus langit gitu ya. Inovasi dan bisnis teman-teman. Dan yang paling penting adalah setelah belajar jangan lupa diimplementasikan gitu ya, karena apalah daya pengetahuan tanpa dikerjakan. Itu aja, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Semoga masih ada kesempatan lain untuk kita bisa saling belajar, bertemu, dan berbagi insight bisnis. Karena saya percaya bahwa pengetahuan itu hanya akan bertumbuh ketika kita membagikan.
bukan disimpan sendiri. Terima kasih Pak Aji, terima kasih Kak Eka dan teman-teman IBT lainnya. Terima kasih juga buat yang udah hadir. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi di lain waktu. Assalamualaikum.